Di tahun 1945, zaman-zamannya Perang Dunia II. Tepatnya di sebuah kepulauan yang berada di Inggris, terlihat sebuah rumah yang cukup besar dan mewah bergaya klasik berada di sana. Di dalam rumah tersebut, seorang wanita yang bernama Grace baru terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Setelah beberapa saat, datanglah 3 orang ke rumah Grace untuk melamar kerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian, Grace yang pernah memasang iklan di koran bergegas menyuruh mereka masuk. Grace tak menyangka kedatangan mereka secepat itu. Lalu, seorang wanita tua yang bernama Mills memperkenalkan 2 rekannya, di mana Lydia dan Tuttle akan bekerja sebagai koki dan kang kebun di rumah besar tersebut. Kemudian, Grace pun heran dengan Lydia yang dari tadi diam-diam saja. Rupanya, wanita muda itu sudah lama tak mau berbicara. Meskipun belum dijelaskan kenapa, Grace tak terlalu menghiraukannya. Sambil menunjukkan setiap ruangan, Grace menceritakan kelakuan para pembantunya dulu yang tiba-tiba menghilang. Bahkan mereka tak sempat mengambil gaji. Lalu Grace juga menceritakan tentang suaminya yang sudah lama pergi berperang, dan ia tak mendengar kabar suaminya lagi meskipun perang sudah berakhir. Kemudian, Grace memperingatkan mereka untuk selalu menutup pintu jika sudah masuk ke dalam sebuah ruangan. Ketiga pembantu itu pun terlihat heran dengan perintah Grace yang terdengar sangat aneh. Grace pun menjelaskan bahwa dampak dari peperangan listrik di daerahnya pun belum pulih. Lalu, Grace akan memperkenalkan anaknya kepada mereka. Tapi sebelum itu, ia menyuruh para pembantu untuk menutup semua gorden di rumahnya. Meskipun terdengar aneh, mereka pun menurutinya saja. Hanya dengan menggunakan oncor, Grace menuju kamar anak-anaknya. Grace yang seorang Katolik taat selalu mengajarkan anak-anaknya doa dari Bible. Setelah kedua anaknya yang bernama Annie dan Nicholas keluar, Grace menjelaskan tentang penyakit alergi cahaya yang diderita anaknya itu. Sebuah penyakit langka yang belum ditemukan obatnya. Jika terkena sinar matahari, kulit mereka akan melepuh hingga terjadi gagal nafas. Karena alasan itulah, Grace selalu menutup gorden di rumah jika mereka akan keluar kamar. Setelah beberapa saat, Grace merasa heran dengan ketiga pembantunya, karena ternyata ia baru ingat bahwa iklan loker pembantu untuk dipasang di koran ternyata belum Grace kirimkan. Lalu kenapa mereka bisa datang ke rumah ini? Kemudian, Mills menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan karena iklan atau info lainnya, tapi karena mereka pernah bekerja sebelumnya di rumah yang kini menjadi milik Grace. Mendengar hal tersebut, Grace merasa senang karena setidaknya mereka akan tahu banyak tentang rumah itu. Terlebih karena anak-anaknya suka berfantasi dan berhayal dengan keanehan yang berada di rumahnya. Sementara Grace yang seorang Katolik taat jelas tak percaya akan hal begituan. Di keesokan harinya, Grace mendengar suara tangisan yang terdengar seperti anaknya. Lalu, ia bergegas menuju Nicholas. Setelah mengeceknya, ternyata Nicholas tidak menangis. Malahan ia sedang sibuk belajar di ruangannya. Karena tangisan masih terdengar, kini Grace mengecek Annie. Ternyata Annie juga tidak menangis. Malahan ia sedang asyik membaca komik petualangan si manis jembatan rubuh. Grace pun menanyakan tentang suara tangisan yang ia dengar, dan ternyata Annie juga mendengarnya. Lalu Annie mengatakan bahwa itu adalah suara tangisan bocah yang bernama Victor. Menurutnya, Victor menangis karena ia tidak ingin tinggal di rumah ini, dan malahan Victor menyuruh mereka untuk meninggalkan rumah ini. Mendengar hal tersebut, Grace terlihat kesal karena ia mengira Annie telah mengada-ngada, dan jelas saja Grace tidak mempercayainya. Tapi Annie kekeh mengatakan bahwa itu adalah tangisan Victor yang kini sudah pergi. Betapa kagetnya Grace saat melihat pintu sudah terbuka. Lalu ia menyalahkan para pembantunya yang teledor untuk mengunci pintu. Padahal ia tidak sadar bahwa dirinya sendiri yang lupa untuk mengunci pintu tadi. Ketika malam sudah tiba, Nicholas dan Annie terlihat kaget saat melihat gorden sudah terbuka. Tapi menurut Annie, itu adalah kelakuan Victor. Mendengar hal tersebut, Nicholas tentu saja tak percaya.
Lalu Annie menyuruh Victor untuk menyentuh Nicholas agar adiknya itu percaya dengan keberadaan Victor. Meskipun Nicholas tak percaya, tetap saja ia ketakutan. Mendengar perbincangan tersebut, Nicholas menyuruh Annie untuk jangan menakutinya. Lalu tiba-tiba betapa kesalnya Grace saat mengetahui kelakuan Annie yang sudah menakuti adiknya. Sementara itu, Annie mengatakan bahwa ia sudah berkata jujur tentang keberadaan dari Victor. Karena kelakuan Annie tersebut, Grace menghukum anaknya itu dengan terus membacakan doa-doa. Setelah 3 hari berlalu, Annie masih dihukum untuk terus membaca kitab tanpa henti. Lalu Mills meminta Grace untuk menghentikan hukuman terhadap Annie. Akan tetapi Grace merasa hukumannya itu positif karena Annie akan lebih terbiasa dengan bacaan-bacaan tersebut. Kemudian Grace merasa bahwa ia semakin asing dengan dunia luar, terlebih setelah anaknya memiliki penyakit aneh. Ditambah lagi kabut di daerahnya yang belum juga mereda, seolah menambah suasana semakin kelam. Setelah menceritakan keluhannya, Grace menyuruh Mills untuk kembali ke tempatnya. Lalu tiba-tiba Grace menganggap bahwa suara itu berasal dari kegiatan Lydia yang sedang beres-beres. Dirasa sudah kelewatan, Grace berusaha memanggilnya. Akan tetapi, ia melihat Lydia ternyata sedang berada di luar. Grace pun heran siapa yang sudah membuat kegaduhan tersebut. Lalu ia berusaha menanyakan kepada Annie. Kemudian Annie mengatakan bahwa suara gaduh itu berasal dari dalam gudang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Annie, Grace bergegas memeriksanya. Namun ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Tapi karena penasaran, ia pun masuk. Grace pun memeriksa keadaan. Mengetahui sesuatu telah meninggalkan ruangan, Grace mencarinya keluar. Kemudian Annie mengatakan bahwa mereka ada di mana-mana. Dan mereka berniat akan mengambil semua gorden di rumah itu. Setelah kejadian itu, ia pun ditenangkan oleh ketua pembantu Mills. Namun Grace masih panik dengan kejadian tadi. Kemudian Annie memberitahu ibunya bahwa ia telah menggambar sosok misterius yang berada di rumahnya. Di mana dari gambar tersebut Annie menunjukkan Victor bersama kedua orang tuanya. Tak cuman itu, ia pun menunjukkan gambaran seorang nenek-nenek yang terlihat seram. Kemudian Annie mengatakan bahwa nenek seram itu selalu mengajak Annie untuk ikut. Sementara Annie selama ini selalu menolak, terlebih karena nenek itu mulutnya sangat bau. Setelah mendengar semua penjelasan Annie, Grace mengambil senapan PUBG dan menyuruh semua pembantunya untuk memeriksa setiap ruangan. Karena ia merasa bahwa yang berada di rumahnya itu adalah penyusup. Namun ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Lalu, ia malah menemukan sebuah album foto jadul di dekatnya. Terlihat dari dalam album tersebut banyak orang yang sedang difoto dalam keadaan tidur. Dirasa aneh, Grace pun menanyakan kepada Mills. Kemudian Mills menjelaskan bahwa orang-orang di dalam foto itu bukanlah sedang tidur, melainkan sudah mati. Dalam kepercayaannya dulu di daerahnya, mereka biasa memoto orang yang sudah meninggal dengan harapan roh yang sudah mati akan hidup di dalam foto tersebut. Grace pun tak habis pikir dengan orang-orang yang percaya akan kepercayaan aneh itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Grace yang merasa kesepian mengajak Mills untuk menemaninya. Kemudian, Grace terlihat penasaran dengan Mills yang sudah dari dulu bekerja di rumah itu. Mills menceritakan bahwa dulu, saat peperangan masih terjadi, ia sudah bekerja di rumah tersebut.
Sampai pada akhirnya ia meninggalkan rumah itu karena wabah TBC yang dulu pernah terjadi. Dan sejak saat itu pula Lydia yang merupakan rekan kerjanya berhenti berbicara. Grace pun merasa heran karena biasanya seorang berhenti berbicara karena trauma akan sesuatu atau semacamnya. Tapi tak banyak yang Mills ceritakan, wanita tua itu keburu ngantuk. Rasa kesepian Grace berlanjut, apalagi saat ia teringat suaminya yang entah bagaimana nasibnya. Lalu di tengah kesepian, tiba-tiba Grace merasa mendengar seseorang memainkan piano malam-malam. Dirasa aneh, Grace berusaha memeriksanya. Tapi rupanya Grace tak menemukan apa-apa. Dirasa semakin aneh, ia pun menutup piano dan menguncinya. Kemudian ia heran dengan pintu ruangan tersebut yang tak terkunci. Keadaan tersebut sontak membuat panik. Ia pun memanggil Mills untuk mengambil kunci. Lalu rupanya piano sudah kembali terbuka. Setelah kejadian tersebut, Grace menganggap bahwa itu bukanlah perbuatan manusia atau penyusup seperti dugaan sebelumnya. Ia pun berusaha untuk menemui seorang pendeta. Sementara Mills yang khawatir menyuruh Grace untuk menunggu kabut mereda terlebih dahulu. Kemudian Grace menyuruh Tuttle untuk mencari batu nisan di sekitar rumahnya, karena siapa tahu saja rumah itu bekas pemakaman. Terlebih ia ingin mencari kuburan dengan nama Victor di batu nisannya. Setelah Grace pergi, Tuttle berkata kepada Mills, "Kapan kita akan membuka semua rahasia?" Lalu Mills mengatakan untuk menunggu waktu yang tepat saja. Rupanya ketiga pembantu itu menyimpan sebuah rahasia besar dari Grace. Kembali ke Grace, kabut yang semakin pekat membuat pandangan Grace terbatas. Tanpa diduga, suaminya yang bernama Charles telah kembali. Betapa senangnya Grace saat bertemu dengan suaminya yang sudah kembali dari peperangan. Kedatangan suaminya itu pun membuat Grace lupa dengan niat awalnya untuk mencari pendeta. Kemudian Grace langsung mengajak Charles ke rumah. Kedatangan Charles itu pun disambut hangat oleh kedua anaknya. Karena masih dalam keadaan capek, Charles memilih untuk langsung tidur saja. Di keesokan harinya, Grace yang masih berbunga-bunga membuatkan baju ala-ala pengantin untuk Annie. Terlihat Annie begitu menyukai hasil karya ibunya tersebut. Dirasa Grace berhasil membuat Annie bahagia, ia pun kembali ke kamarnya. Setibanya di sana, Charles masih tiduran. Rupanya ia masih kurang enak badan. Grace pun memunjuknya untuk makan karena dari kemarin suaminya itu belum makan. Terlihat Grace sangat takut suaminya itu menderita salatri. Gak tahu salatri, cari aja di Google. Tapi rupanya Charles tak mengeluarkan sepatah kata pun dan seperti orang yang sedang linglung. Keadaan tersebut jelas membuat Grace bingung. Kemudian ia kembali ke Annie. Ketika berada di sana, ia melihat sesuatu yang aneh. Betapa kagetnya Grace saat melihat Annie menjadi sosok yang lain. Karena keadaan tersebut, Grace pun marah sambil menanyakan di mana keberadaan Annie. Rupanya itu hanya halusinasi Grace saja. Karena kejadian tersebut, Annie menganggap ibunya sudah gila dan berusaha membunuhnya. Ia pun pergi bersama Mills ke ruangan lain. Singkat cerita, Grace kembali ke kamarnya. Ketika berada di sana, Charles kembali mengungkit penyiksaan yang dilakukan Grace terhadap anak mereka dulu. Terlihat penyesalan dari wajah Grace. Ia pun merasa bahwa dulu ia seperti dirasuki sesuatu. Tapi tak banyak yang mereka bicarakan. Charles mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk mengucapkan perpisahan, karena sebenarnya ia harus kembali ke medan perang. Mendengar hal tersebut, sontak Grace pun marah, karena yang ia tahu perang sudah berakhir. Tapi rupanya niat Charles sudah tak bisa diganggu-gugat.
Kesedihan yang dirasakan Grace kembali terasa. Kemudian Charles berusaha menemani istrinya dulu sampai ia benar-benar tertidur. Di keesokan harinya, Grace akhirnya terbangun dan ia baru sadar bahwa suaminya telah meninggalkan Grace dan kedua anak-anaknya. Terlihat Grace pun tak mengerti dengan sikap yang dilakukan suaminya itu. Betapa kagetnya Grace saat mengetahui cahaya matahari masuk ke kamar anak-anaknya. Karena keadaan tersebut, Grace membawa mereka keluar kamar. Entah kemana semua gorden di rumah itu. Dengan barang-barang yang ada, Grace berusaha menutupi jendela. Untuk saat ini, masalah pun bisa teratasi. Grace menanyakan kepada para pembantunya tentang keanehan yang baru saja terjadi. Lalu datanglah Mills. Dengan santainya Mills berkata, "Takut anakmu mati? Jangan panik, nanti juga mereka sembuh sendiri." Dirasa mereka cuma meledek, Grace tetap kekeh akan mencari gorden. Kemudian ia mengambil senjata. Grace yang emosi parah akhirnya mengusir semua pembantunya keluar dari rumah dengan ancaman senjata itu. Ketika berada di luar, Mills sudah tak tahan lagi dengan semua yang terjadi. Lalu ia akan membiarkan batu nisan di halaman rumah Grace agar terlihat. Sementara itu, Grace yang tak menemukan gorden di rumahnya, kemudian ia melanjutkan pencarian hingga ke kamar Mills. Namun saat digeledah, tetap saja ia tidak menemukannya. Lalu, pencariannya terhenti saat ia melihat sesuatu yang membuat penasaran. Ternyata, itu adalah foto jadul dari ketiga pembantunya. Dari foto tersebut, Grace akhirnya sadar bahwa mereka sebenarnya sudah mati lebih dari 100 tahun lalu. Di sisi lain, tanpa terasa hari mulai gelap. Annie yang kembali teringat sang ayah memberanikan diri untuk mencari keberadaannya. Sementara Nicholas yang tak mau tinggal akhirnya ikut pergi bersama Annie. Kemudian, mereka pun bergegas meninggalkan rumah. Akan tetapi langkah mereka terhenti ketika melihat batu nisan, di mana mereka baru pertama kali melihatnya di halaman rumah mereka. Karena penasaran, Annie berusaha memeriksanya. Rupanya itu adalah kuburan dari ketiga pembantunya. Dan tanpa diduga, roh dari ketiga pembantunya kini datang untuk menemui mereka. Kedua bocah itu pun akhirnya lari seedan-edannya. Di saat itu pula, Grace berusaha menyuruh kedua anaknya untuk segera kembali ke dalam rumah. Jelas saja, tembakan tersebut tak berarti apa-apa buat mereka yang memang bukan manusia. Lalu, Mills menceritakan bahwa kematian mereka dikarenakan wabah TBC 100 tahun yang lalu, yang pernah ia ceritakan kepada Grace. Grace yang panik segera masuk ke dalam rumah. Lalu Grace menyuruh kedua anaknya untuk segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Lalu Mills mengatakan bahwa sebenarnya yang mengambil gorden itu adalah si penyusup, seperti yang dikatakan Grace sebelumnya. Dan para penyusup itu kini sudah kembali di dalam rumah bersama Annie dan Nicholas. Kemudian scene beralih ke Annie dan Nicholas. Mereka yang bersembunyi di lemari mendengar suara nenek-nenek yang mengajak mereka untuk pergi bersamanya. Lalu tiba-tiba, mendengar teriakan tersebut, Grace pun kaget. Kemudian, Mills mengatakan bahwa para penyusup itu sudah menangkap Annie dan Nicholas. Mendengar perkataan Mills, Grace bergegas menemui anaknya. Kemudian ia mendengar suara banyak orang di dalam sebuah ruangan. Karena penasaran, Grace pun masuk. Terlihat beberapa orang di sana sedang berkumpul seperti melakukan sebuah ritual. Kemudian, seorang nenek-nenek sedang bertanya kepada Annie tentang kesedihan yang selama ini ia rasakan. Lalu seorang asisten si nenek mengatakan bahwa semuanya berawal dari bantal. Entah apa maksudnya. Si nenek pun berkata, "Kenapa kalian masih di sini? Padahal kalian sudah mati." Mendengar perkataan tersebut, Annie dan adiknya jelas tak percaya bahwa mereka telah mati.
Rupanya selama ini Grace dan keluarganya adalah roh yang berada di dimensi berbeda dengan manusia. Dan ternyata si nenek tersebut adalah seorang dukun yang telah banyak mendapatkan informasi dari Ani. Kemudian seorang wanita meminta suaminya untuk menjual kembali rumah tersebut karena ia tidak mau tinggal di sana. Ia pun berkata, "Aku tak mau tinggal di rumah orang gila yang telah membunuh kedua anaknya dan melakukan bunuh diri." Lalu wanita itu pun mengatakan bahwa rumah itu hanya akan menakuti anak mereka yang bernama Victor. Mendengar semua keluhan istrinya, sang suami akhirnya setuju untuk menjual kembali rumah mereka. Kembali ke dimensi Grace, mereka yang baru menyadari semuanya terlihat sangat bersedih dengan kenyataan sebenarnya. Penyesalan yang mendalam dari seorang Grace pun terlihat, apalagi saat ia teringat telah membunuh kedua anaknya dengan menggunakan bantal saat mereka tertidur. Hal itulah yang pernah dipertanyakan Charles, yang kini juga ternyata selama ini ia sudah meninggal di medan perang. Tak cuma itu, Grace pun sadar bahwa ia telah melakukan tindakan bunuh diri dengan senapan setelah membunuh kedua anaknya. Oh, makanya ia selalu membawa senapan di setiap adegannya. Dari semua yang telah terjadi, Grace merasa bahwa Tuhan telah memberikannya kesempatan kedua untuk tetap bersama anak-anaknya. Setelah semuanya tersadar, Miles datang dan berkata, "Apa yang kamu alami sama persis dengan yang aku alami." Lalu Miles mengatakan bahwa sejak saat itulah Lydia berhenti berbicara karena gadis tersebut sudah tahu bahwa dirinya sudah meninggal. Singkat cerita, ketika pagi menjelang, terlihat mereka sudah tak terpengaruh dengan sinar matahari. Seperti yang dikatakan Miles, pada akhirnya roh akan bisa seperti itu. Kemudian mereka melihat keluarga penghuni rumah akhirnya pergi. Sementara Victor yang bisa melihat mereka terlihat senang karena dari awal ia sudah ingin meninggalkan rumah berhantu tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sungguh plot twist yang mengedankan sekali, bukan? Dari awal kita sudah disuguhi pemandangan berkabut di sekitaran rumah, yang ternyata film ini sebenarnya sudah memberikan gambaran tentang dimensi Grace yang berada di dunia lain. Sementara kedatangan Miles dan yang lain sebenarnya hanya untuk menyadarkan Grace saja, yang masih tak sadar bahwa dirinya sudah meninggal. Tapi cara yang Miles pilih adalah dengan pendekatan secara perlahan. Meskipun tak dijelaskan alasan Grace membunuh kedua anaknya, tapi bisa kita asumsikan bahwa ia menjadi gila setelah ditinggal pergi oleh suaminya berperang. Dengan kesepian yang ia alami, Grace menjadi temperamental dengan semua keadaan. Dan mungkin tanpa ia sadari, atau mungkin karena ia sudah tak tahan lagi, ia pun membunuh anaknya dengan cara dibekam menggunakan bantal sampai mati. Lalu dirinya yang merasa berdosa memilih untuk bunuh diri menggunakan senapan. Film pun diakhiri dengan keberadaan mereka yang masih tinggal di rumahnya dan tak akan membiarkan siapapun untuk mengambil alih rumah mereka. Dan entah sampai kapan mereka akan terjebak di dalam rumah tersebut. Apakah sampai saat ini? Tidak ada yang tahu. IMDb untuk film ini adalah 7,6. Jelas tinggi sekali. Dan menurut Saka yang cocok diberi nilai 8,0. Karena cerita di film ini terbilang sangat unik dan jelas berbeda dari yang lain. Kita diarahkan untuk melihat dari sisi Grace, padahal dia sendirilah hantunya. Kemudian, tak cuman bikin penasaran, endingnya pun sangat membuat kita tercengang. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Others 2001. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.